wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Wa yauma nahsyur jeung dina poean bakal ngumpulkeun kami ka itu khalqu kasadaya makhluk ka'an lam yalbasu kaan bari kaya-kaya saestuna kalakuan kaan nahum tegesna bari kaya-kaya saestuna itu khalqu lam yalbasu eta henteu caricing itu khalqu fid dunya di dunia awil kuburi atawa dina alam kubur illa sa'atan kecuali sasaat minan nahari tina waktu berat lihau lima karena pakewuhna perkara ro'au anu narempo itu khalqu wa jumlatu tasbihi sareng ari jumlah tasbih ka alam yalbasu tadi halun eta teh hal minad domiri tina domir aya dina lapan nahsuruhum ya ta'arofuna anu saling kenal itu khalqu bainahum diantarana itu khalqu yang arifu kena sabaduhum sabagianana itu khalqu ba'don kasabagian deui Idabu isu di mana-mana dibangkitkan itu khalqu sumayan koti'u at-ta'aruf sumayan koti'u tuluy pegat naon at-ta'arufu saling kenal li siddatil ahwali karena banget napakeu wal jumlatu sareng ari jumlah ya ta'arofuna bainahum halun muqaddaratun eta teh hal anu dikira-kirakeun au muta'alliq kudorfi atawa muta'alaq kudorfi atawa muta'alaq nadorof
Qad khosiro nyata rugi saha alladina jalma-jalma kadzabu nu ngabohongkeun itu ladina biliko ilahi kana bakal patepungna sareng Allah bil ba'si ku ayana ba'as kebangkitan wa makanu jeung henteu bari henteu kabuktian itu ladina muhtadina eta anu meunang hidayah kabeh. Ayat 45 surah Yunus ieu ngajelaskeun sesuatu anu bakal terjadi. Sebagian daripada mukjizat Al-Quran adalah mengabarkan, menjelaskan hal-hal yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Al-Quran itu sumber ilmu. Di dalam Al-Quran, dengan Al-Quran kita bisa mengetahui peristiwa yang terjadi jutaan tahun ke belakang. Seperti ayat wa kana arsyuhu 'alal ma'i. Dulu aras Allah itu berada di atas air. Maksudnya adalah sebelum Allah menciptakan langit bumi, Allah menciptakan aras. Aras itu berada di atas air. Karena langit dan bumi itu diciptakan Allah dari buih air yang mengering. Jadi satu acan eta buih na mengering mah aras Allah teh aya di atas air. Itu pengetahuan yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh kemampuan akal manusia atau tidak bisa ditemukan, dianalisa. Allah yang memberitahukan. Kejadian penciptaan Adam, nah, itu kan ribuan tahun ke belakang. Kemudian di sini Allah menceritakan peristiwa yang akan terjadi entah berapa ribu tahun lagi, entah berapa ratus tahun lagi, entah berapa hari lagi, yaitu kejadian ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di alam mahsyar. Kita tidak tahu kehancuran dunia ini berapa tahun lagi, ya, tapi yang jelas semakin dekat, tidak akan semakin jauh. Nah, Allah menceritakan wa yauma nahsyuruhum, dan di waktu di hari ketika kami akan mengumpulkan seluruh makhluk. Ka'an lam yalbasu, keadaan mereka itu seolah-olah tidak pernah diam, tidak pernah ada di dunia atau di alam kubur ila sa'atam minan nahar, kecuali sesaat dari waktu siang. Jadi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, mereka dikumpulkan di alam mahsyar. Mereka itu tidak merasakan pernah lama diam di dunia, seolah-olah sekejap. Tidak lama ada di alam kubur. Di alam dunia
yang sekarang digandrungi, dunia yang sekarang menjadi tipu daya, dunia yang sekarang dikejar-kejar, dunia yang suka menyibukkan dari ibadah. Nah, itu di saat manusia sudah dibangkitkan Allah, mereka itu tidak merasakan diam di dunia kecuali sekejap. Seolah-olah mereka itu di dunia teh hanya satu saat, hanya untuk berkenalan saja. Nah, maka nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, manusia itu begitu bangkit kenal, oh iya si anu, iya si anu. Siapa yang tadinya di dunia kenal, nanti kenal. Yang di dunia ya tidak kenal, ya pasti tidak kenal. Tapi cuma sesaat. Setelah itu datang berbagai ahwal, pakewuh, berbagai peristiwa yang menakutkan. Nah, maka akhirnya mereka itu putus perkenalannya. Sarua we jeung urang ke ngariung, ke botram, ke tengah-tengah botram datang musibah gasok. Semua wau kaditu kadi ya kan. Kejo ditinggalkeun anak oge beledag aya bom digigikeun. Salarea ge menyelamatkan diri. Amarumankeun sanjos. Lewat cai nagi bocor. Molongo eta. Can dipareum handapkeun meureun. Nah, jadi ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka itu merasakan seolah-olah tidak pernah diam di dunia, tidak pernah diam di alam kubur kecuali sesaat. Sesaat dari waktu siang hanya untuk berkenalan, hanya untuk mengenal satu sama lain. Maka ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka yang pernah kenal di dunia itu akan kenal, tapi tidak lama. Begitu kenal, oh ieu teh si anu. Kabujang aya pakewuh anu luar biasa. Sehingga mereka itu satu sama lain tersibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Dalam hadis dikatakan ya kakara aya di alam mahsyar, ya di alam mahsyar jelema begitu dibangkitkan mereka seolah-olah merasakan tidak pernah hidup di dunia kecuali sesaat. Itulah jadi sesuatu yang sudah lewat itu sekejap, sesuatu yang pasti datang itu adalah dekat. Dunia ini akan kita lewati, akhirat itu akan kita hadapi. Maka orang yang berakal sehat itu tidak akan terlena dengan sesuatu yang akan lewat, tapi akan sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang pasti datang. Lamun orang sibuk ku dunia, artinya orang teh jelema bodoh. Ya, sebab dunia ini akan lewat. Tapi kalau kita sibuk mempersiapkan akhirat, berarti kita itu orang cerdas. Karena sibuk dengan sesuatu yang akan datang, bukan dengan sesuatu yang lewat. Dalam hadis dikatakan al-aqyas mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya
bisa mengatur nafsunya, bisa memanage nafsunya, bisa mengalahkan nafsunya, dan dia beramal, sibuk dengan amal untuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu setelah kematian. Beda dengan orang gila, orang tidak waras. Mereka tersibukkan dengan angan-angan dunia. Adapun untuk akhirat, mereka hanya tamanna. Kan ukur ngarep-ngarep asugan we ku Allah dihampura. Itu we. Abuat teuing urang gengke ka sorga. Bari jeung teu bigawe. Jadi ada manusia cerdas dalam menghadapi kehidupan dunia, ada manusia bodoh. Manusia cerdas adalah manusia yang melumpuhkan nafsunya sehingga tidak tertipu dengan kehidupan dunia dan menyibukkan dirinya untuk melaksanakan perbuatan menghadapi setelah kematian. Orang bodoh sibuk dengan sesuatu yang terjadi, terlena dengan kesenangan dunia, ingin mengejar kesenangan dunia, sementara lupa bahwa dunia ini hanya lewat saja. Dan mereka lupa untuk mencari bekal menghadapi akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, nikmati darud dunya liman tajawwada biha li akhiratihi. Sebaik-baik negeri kehidupan adalah dunia. Ya. Karena dunia ini pendek umurnya. Kita di dunia paling 50, 60, 70 tahun. Sedangkan satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti kita cuma beberapa menit. Ya. Tapi kalau kita bisa menggunakan dunia untuk mencari kebahagiaan akhirat, artinya kita sudah mengorbankan sesuatu yang sedikit untuk mencari yang banyak. Maka berbahagialah. Sebaik-baik negeri kehidupan pangsae-saena negeri nu dipake hirup ku manusia teh dunia, bagi orang yang mampu menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Tapi sebaliknya, wabi satidar darud dunia, sejelek-jelek negeri kehidupan adalah dunia, liman sodatu li'an akhiratihi, bagi orang yang dunianya menghalangi akhirat. Terlena dengan dunia, melupakan akhirat. Terlena dengan sesuatu yang sekejap, melupakan yang abadi. Ya rugi. Jadi dunia yang sekejap ini kalau digunakan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, ya sungguh bahagia kita. Tapi sebaliknya, sungguh rugi dan sungguh jelek dunia ini bagi orang yang terlena dengan dunia, melupakan akhirat. Nah itulah, jadi ketika nanti Allah mengumpulkan manusia di alam mahsyar, keadaan mereka itu seolah-olah tidak pernah diam, tidak pernah lewat di dunia, tidak pernah hidup di dunia, tidak pernah melewati alam kubur kecuali sekejap saja, hanya untuk berkenalan. Maka di saat dibangkitkan, orang yang tadinya kenal bisa saling mengenal, tapi kenalan itu putus karena datangnya bencana yang luar biasa. Dengan ukur dibangkitkan, oh si anu. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Qad khasira, sungguh rugi, alladzina kadzabu, orang yang mendustakan, tidak percaya biliqaillah, bahwa kita ini akan berjumpa dengan Allah.
Orang yang mendustakan hari pertemuan kita dengan Allah, hari kita akan dihadapkan ke hadirat Allah, tidak percaya, didustakan. Artinya mereka tidak beriman kepada adanya akhirat, kepada adanya pembalasan dari Allah. Sehingga mereka itu di dunianya tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Iya. Beda dengan orang yang beriman kepada akhirat. Dia akan bertemu dengan Allah, dia akan dihisab oleh Allah, dia akan mendapatkan balasan. Kalau amalnya baik, balasannya baik, amalnya jelek, balasan jelek, maka pasti di dunianya akan memperhitungkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Akan menghisab diri, mengevaluasi sebelum dihisab oleh malaikat. Sungguh bahagia orang yang bisa mengevaluasi dirinya sebelum dievaluasi oleh malaikat. Rugi orang yang tidak pernah menghisab dirinya. Karena di dunia na diberi ku Allah kesenangan. Orang kayak di akhirat ke bakal senang deui mun nya aya akhirat. Nah, itu kan banyak orang begitu. Ayeuna ge di dunia orang ku Allah diberi beunghar, meureun ke ku Allah diberi deui kurang. Urang mah da orang beruntung. Banyak kan. Seperti anu ku Allah dikisahkeun dina surah Kahfi. Dua orang, yang satu beriman, yang satu kufur, mendustakan akhirat. Dia diberikan kekayaan luar biasa. Nah, ketika diingatkan teh, kalaulah aku nanti kembali kepada Allah, maka pasti aku pun akan mendapatkan yang lebih baik. Karena di dunia diberi kesenangan, sehingga mereka menganggap bahwa di akhiratnya pun akan mendapatkan kesenangan tanpa beriman dan tanpa amal soleh. Nah, Allah nyatakan qad khasirad ladina kadzabu biliqaillah. Sungguh rugi orang yang di dalam menjalani kehidupan dunia tidak disertai dengan iman akan bertemu dengan Allah. Rugi kabina-bina jelema nu hirup di dunia bari ngabohongkeun bakal pendak sareng Allah, teu percaya ke akhirat. Rugi karena dia tidak akan punya persiapan untuk menghadapi akhirat. Di dalam surah Al-Waqiah dinyatakan, wa ashabus simali ma ashabus simal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna idza kunna mitna wa kunna turaban a inna lamab'usun, kan gitu. Ashabus simal nanti di akhirat itu pisamumin, berada dalam siksaan di mana disiksa dengan samum. Samum itu angin panas yang bisa menembus lubang pori-pori. Wahamim, dan akan diberi minum dengan hamim. Hamim itu air yang air yang bergejolak ya. Cai ngagolak anu jiga ngagolak natima, yang apabila diminum bukan bisa menghilangkan haus tapi bisa menghancurkan usus-ususnya. Sakumanu dina surah Muhammad ya. Masalul jannati lati wa'idal muttaqun. Itu digambarkan di ujungnya bahwa mereka itu diberi minum air hamim faqat am'ahum, sehingga bisa memporak-porandakan semua isi perutnya. Wadilimi yahmum, dan diberikan dilin
perlindungan, tapi miyahmum dari api yang panas. Di luhur di iuhan kuno panas, di handap di amparan kuno panas, di gigir di dingdingan kuno panas, di kekem di open. Ya, pan kue oge di open matutung. Kenapa mereka itu diperlakukan seperti itu? Innahum kanu qabla dzalika mutrofin. Karena mereka ketika dulu hidup di dunia inginnya mutrofin, bersenang-senang, berpesta pora. Jadi manusia yang hidup di dunia inginnya bersenang-senang karena mereka tidak sadar akan adanya akhirat. Ya, hidup tidak beriman kepada akhirat, sehingga akhiratnya itu tidak diperhitungkan. Hidup hanya untuk bersenang-senang. Hidup ini cuma satu kali. Kalau kita tidak senang-senang sekarang, kapan lagi, kan begitu. Nah, mutrofin, maka keinginannya bersenang-senang, bukan beribadah, tapi mengikuti keinginan nafsu. Yang disebut mutrofin itu mengikuti keinginan nafsu, walaupun belum tentu senang. Tapi karena mengikuti nafsu seolah-olah kesenangan. Wa kanu yusiruna alal hinsil adim, dan mereka tidak lagi merasa takut berbuat dosa. Mereka itu terus-terusan berbuat dosa. Pergaulan bebas yang diharamkan apa saja, karena Allah memberikan fasilitas, seolah-olah Allah mengizinkan, Allah meridhoi, sehingga mereka itu menggunakan fasilitas dari Allah untuk berbuat dosa kepada Allah. Wa kanu yusiruna alal hinsil adim. Kenapa mereka itu hidupnya hanya ingin bersenang-senang? Kenapa mereka itu tidak merasa takut dengan dosa besar? Wa kanu yaquluna idza kunna turaban wa idoman aina lama musun awa abaunal awal. Karena mereka berkata, kalaulah kami nanti telah jadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan? Artinya mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ketika manusia tidak percaya kepada hari kebangkitan, ya pasti tidak takut berbuat dosa, hidupnya yang penting senang hawa nafsunya. Maka akibatnya ruginya itu bisa mumin wahamim. Hidup di dunia cuma sementara, dunia hanya sekejap. Sekarang terasa hidup di dunia lama, terasa bangga dengan poya-poya, tapi nanti setelah mati baru sadar. Maka Rasul menyatakan annasu niyamun idamatu intabahu. Manusia itu ketika hidup di dunia ini seolah-olah tidur. Tidur pan pohon. Tidur. Jadi dunia teh, jelema hidup di dunia teh jika nu sare, maka sesuatu yang terjadi di dunia ini bagaikan mimpi. Nah, kita jangan puas dengan mimpi. Mimpi jadi jelema beunghar, tapi kenyataan anak miskin, kan pahit. Dina ngimpi mah urang teh beunghar, loba duit, tapi hudang eueuh duitna. Kan teu ngareuna. Nah, sama dengan dunia. Dunia ini bagaikan mimpi, bagaikan tidur. Jadi kesenangan yang kita alami di dunia itu adalah kesenangan yang cuma mimpi. Ya. Kita capek beribadah, capek ngaji, capek berdakwah, capek berjihad. Ya. Itu capek, sebab dihalangan ku hawa nafsu. Main bola mah teu capek, hayang jeung nafsu. Masing capek gitu. Nah, ketika kita capek di dunia ini karena melaksanakan perintah Allah, memerangi hawa nafsu, nah capeknya itu adalah mimpi. Jika orang capek dina ngimpi di udag-udag juri, udag-udag mau ai hudang teh alhamdulillah, geuning ieu teh ngan ukur ngimpi tuh. Iya. Dunia ini, manusia di dunia ini bagaikan sedang tidur. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini seperti apa yang terjadi dalam mimpi. Ketika kita bangun dari tidur, maka semua itu selesai.
Nah, ketika kita beres dari kehidupan dunia, yaitu mati, baru sadar intabahu, ternyata kesenangan itu cuma tipu daya. Ternyata kepedihan beribadah itu cuma sementara. Yang ada adalah kita bahagia karena telah menggunakan kehidupan dunia untuk ibadah. Allah menyatakan qad khasira, sungguh rugi orang yang di dalam menjalani kehidupan dunia ini mendustakan akan bertemu dengan Allah, tidak dilandasi dengan beriman kepada akhirat. Wa ma kanu muhtadin, yang akibatnya mereka itu di dunia tidak mendapatkan hidayah. Pasti. Wa yauma nahsyuru, jeung dina poean bakal ngumpulkeun kami hum ka itu khalqu kaan lam yalbasu, bari kaya-kaya saestuna kalakuan ai kaannahum, tegesna kaya-kaya bari kaya-kaya saestuna itu khalqu lam yalbasu, eta henteu caricing itu khalqu pid dunya di ieu dunya, awil kuburi atawa di kubur, illa saatan, kecuali sasaat minan nahari tina waktu berat. Begitu datang ke alam sana, maka manusia itu tidak merasakan hidup di dunia lama. Kadina ayat-ayat seueurnya ila asiyatam minan nahar, ila saatan, ila asiyatan, seueur di ujungnya. Ketika manusia sudah lewat kehidupan dunia ini terasa sekejap. Lihau lima, karena pakewuh, karena bencana perkara ro'au anu narempo itu kholku. Wa jumlatu tasbih, sareng ari jumlah kaana tekan li tasbih. Alun eta hal minad domiri tina domir nu aya dina hum, nu aya dina nasuruhum. Domir hum nu aya dina nasuruh. Ya ta'arupuna, anu saling kenal itu kholku bainahum, di antara itu kholku ya arifu, tegesna kenal sabaduhum. Sebagian anak itu kholku ba'don, kasabagian deui idabu isu, di mana-mana dibangkitkeun itu kholku sumayan kotimu, tuluy pegat non at-ta'arufu, saling kenal. Di siddatil ahwali, karena banget napakeu, wal jumlah tu sengari jumlah halun muqaddarutun, eta hal anu dikira-kirakeun. Jadi ya ta'arufuna, bari saling kenal. Ya ta'arufuna, bari saling kenal itu khalqu bainahum, di antara itu khalq. Au muta'alliqud dorbi, atawa muta'allaqna tina dorob. Atawa yauma tadi aya yauma. Jadi ya ta'arufuna bainahum yauma nahsyuruhum. Qad khasira, nyata rugi sa'alladina jalma-jalma kaddabu nu ngabohongkeun itu ladina biliqa illahi, kana bakal tepang sareng Allah, bil ba'si, ku ayana ba's. Wa ma kanu, bari henteu kabuktian itu khalqu muhtadina, eta anu menang petunjuk kabeh. Sok baca.